Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada subuh hari yang kedua di dalam Ramadan kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan baik jasmani maupun rohani untuk tetap menghidupkan bulan-bulan Ramadan ini untuk qiyam Ramadan dan siang Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang selalu kita laksanakan, kita kerjakan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah. Kita berharap di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunggu waktu menjelang subuh ini kita isi dengan kajian, kita berdiskusi tentang ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah pemahaman kita tentang ilmu untuk kita beramal. Jadi kami yang duduk depan ini bukan yang paling hebat, bukan paling paham, ya, tapi saling mengingatkan di antara kita bersama. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya? Untuk subuh ini kami akan kembali menyampaikan dan membacakan hadis Rasulullah SAW, mengingatkan kepada kita bersama, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautih. Ada di antara amalan-amalan seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min amalihi, dari amalannya, wa hasanatihi, perbuatan baiknya, yalhaqu, tetap menempel pada dirinya, tetap mengikutinya setelah dia meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum namanya dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, namanya ini dulunya Abu Syam. Jadi Abu Hurairah itu namanya Abu Syam, hamba matahari. Lalu ketika dia masuk Islam, maka dirubahlah oleh Rasulullah namanya itu menjadi Abdurrahman
bin Sakhar Ad-Dawsi. Abu Syam dulu namanya hamba matahari, lalu ketika masuk Islam dirubah oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman, hamba yang pengasih. Sama lah namanya dengan Abu kan. Makanya kalau ada saudara kita yang baru, kalau namanya tidak sesuai atau menzalimi dirinya, maka dirubah menjadi yang lebih baik. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, yang mana Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi ini adalah seorang sahabat yang paling banyak dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia merupakan sahabat yang selalu dekat dengan Rasulullah. Kemana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dia ada. Maka ketika suatu hari kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meletakkan serbannya, maya basuturidahu hatta maulki maqalati hadza fala tansa ma sami'ahu. Siapa yang meletakkan serbannya untuk aku duduk di situ menyampaikan hadis, maka dia tidak akan lupa apa yang ia dengar dari mulutku, kata Rasulullah SAW. Maka datanglah Abdurrahman bin Sakhar, diambilnya serbannya, diletakkannya di depan di sejadah, lalu Rasulullah SAW duduk di situ. Maka ketika semenjak itu dia tidak pernah lupa apapun hadis yang keluar dari Rasulullah SAW, dari mulut Rasulullah, maka dia langsung hafal itu. Itulah mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Makanya Abdurrahman bin Sakhar ini dia adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia mendapatkan keutamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang diriwayatkannya adalah inna mimma yalhaqul mu'min, ada di antara amalan-amalan seorang mukmin, yalhaqu tetap menempel, tetap mengikutinya, min amalihi wa hasanatihi min ba'di mauti, dari amalannya dan perbuatan baiknya min ba'di mauti. Ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah berikan kehidupan. Untuk apa dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya di dunia ini. Allah hidupkan kita di dunia ini, lalu Allah uji kita, baik dengan kesenangan, baik dengan kesusahan, kesulitan. Maka banyak orang diberikan cobaan berupa sakit, lama dia sakit, tak kunjung sembuh. Ada orang diberikan ujian oleh Allah SWT dengan bentuk kesusahan, banting tulang, kerja pagi petang sampai malam banting tulang.
kesusahan. Ada juga Allah berikan dengan bentuk kesenangan. Allah uji dengan kekayaan, harta berlipat ganda. Itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang lahir di dunia ini. Apakah dengan ujian-ujian yang Allah berikan itu manusia tetap baik, paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Jadi Allah uji dengan kesusahan, apakah dia selalu taat kepada Allah atau sudah pasrah kepada Allah? Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan tetap dia taat kepada Allah, memperbaiki amalnya, meninggikan, mengokohkan imannya, itulah orang-orang yang akan beruntung. Itulah orang-orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Lalu di dalam kita menjalankan kehidupan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Hari ini kita berpuasa, insya Allah kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah. Hari ini kita sholat subuh berjamaah, insya Allah kita mendapatkan pahala 27 derajat. Hari ini kita membaca Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Tetapi ketika datang malaikat Israel mencabut nyawa kita pada subuh ini, maka titik tidak lagi dapat kita beramal, Bapak Ibu yang Allah SWT. Hanya sampai di situ saja, tak dapat lagi kita beramal. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa amalan, supaya amalan pahala yang kita kerjakan di dunia ini tidak terputus dia setelah kita meninggal dunia. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ilman 'allamahu wa nasarahu. Ilmu yang kita pelajari dan kita sebarluaskan, kita sampaikan kepada orang-orang lain. Ya. Jadi yang pertama adalah ilmu. Ada seorang ayah memiliki anak di rumah, seorang ibu memiliki putra-putri di rumah, lalu diajarkan anak-anak itu membaca Al-Quran, diajarkan mereka membaca Alif Bata. Mudah. Sulit nak membaca Alif Bata, Bapak Ibu? Mudah kan? Mengajarkan Iqra kepada putra-putri kita di rumah, simpel, tetapi memiliki tingkah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke liang kubur, maka pahala yang kita ajarkan itu senantiasa menemani kita, senantiasa menerangi kuburan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan doa-doa kepada putra-putri kita di rumah. Doa-doa pendek, doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Udah. Ya kan? Sebelum tidur kita ajarkan anak kita berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ya. Tanpa sengaja kita mengajarkan kepada putri kita di rumah. Tapi ketika diamalkannya sampai dia meninggal dunia pula, insya Allah mengalir pahalanya bagi ibu kita. Makanya kalau kita perhatikan mengapa para ulama di zaman dahulu mereka bahkan sampai tidak menikah, ya ada ulama yang tidak menikah karena ilmunya, sibuk dia mencari ilmu, seperti Imam Nawawi.
Imam Bukhari berjalan dia berbulan-bulan mencari kesohihan sebuah hadis. Pasti tidak sahih hadis ini dari Rasulullah SAW. Sampai 3 bulan dia jalan dari Mesir ke Madinah, ke Mekah. Ya. Apa yang dia cari? Imam Bukhari, para ulama dahulu tidak mencari kepopularitasan atau terkenal dia enggak. Tetapi yang dia cari adalah keberkahan dari sebuah ilmu yang dia pelajari, lalu diamalkan oleh orang banyak. Maka sampai hari ini hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tetap dipelajari, tetap disampaikan oleh para ulama, dan sampai hari ini tetap mengalir pahalanya kepada mereka. Mana mati samawati wal ardh, selama langit di atas bumi di bawah, mengalir pahalanya bagi menjadi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan pahala yang akan selalu mengalir ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur adalah waladan salihan tarakahu, anak yang soleh yang kita tinggalkan. Anak yang soleh yang kita tinggalkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini menjadi PR kita, menjadi tugas besar bagi kita. Ketika memiliki anak di rumah, tugas kita adalah menjadikan mereka generasi-generasi yang soleh dan solehah. Hari ini banyak kita memberikan kebebasan kepada anak-anak kita di rumah. Contohnya apa? Memberikan gadget, HP kepada anak-anak tanpa batas. Hari ini anak tak mau ke masjid lagi karena sibuk dia main game di rumah. Atau pergi ke masjid, duduk di luar masjid, main game dia bersama kawan-kawannya. Maka kalau seorang ibu bapak yang tidak membatasi anaknya main handphone, main gadget, main game, maka dikhawatirkan anak-anak ini akan rusak akalnya, rusak mentalnya, rusak pikirannya. Berapa banyak kita saksikan di media sosial itu, matanya yang sakit, ya, kena gangguan jiwa ya, gangguan mental ya, gara-gara HP ini. Maka oleh karena itu kedepannya, supaya anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita perhatikan, mari kita monitor apa yang dimainkannya, dengan siapa dia berkawan. Kalau hari ini kita perhatikan di luar sana, masih banyak orang-orang tua yang membiarkan anaknya bergaul bebas. Ya. Kalau kita biarkan anak-anak kita bergaul bebas di luar sana, yang kita khawatirkan apa? Ketika dia salah bergaul dia dengan orang-orang menggunakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah, rusak dia. Kalau anak-anak kita sudah terpengaruh dia dengan memakai barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, susah untuk memperbaikinya. Susah hati kita dibuatnya. Maka tugas kita adalah mari kita batasi, kita perhatikan.
Maka supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, dari dini kita ajarkan mereka agama. Kita masukkan mereka ke sekolah-sekolah yang agama. Kita masukkan mereka ke pesantren-pesantren, atau kita didik mereka di rumah dengan mendatangkan ustaz untuk mengajarkan mereka ilmu agama. Kita isi hati mereka dengan ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Diajarkan dari dini mereka melaksanakan sholat, tata cara sholat. Ketika mereka sudah besar, tidak susah kita untuk menyuruh mereka untuk sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah dan ibu, mereka tidak menginginkan banyak kepada anaknya, tidak menuntut lebih kepada anaknya. Yang diharapkan oleh seorang ibu dan bapak di rumah kepada anaknya adalah waladan solehan yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Itu yang diharapkan. Pandai dia membaca Al-Quran bagus, pandai dia sholat, pandai dia mendoakan kita. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka siap untuk mengurus jenazah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari memandikan, mulai dari mentalkinkan kita ketika sakarat, lalu mengafankan kita, memandikan kita, mengapani, mensolatkan dan memakamkan, mengubumikan kita. Mereka siap. Itu yang diharapkan oleh bapak ibu, orang tua di rumah kepada anaknya. Waladan solehan yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Setiap 5 waktu, setiap sholat dia, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, atau mengirimkan suratul Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mendidik anak kita, putra-putri kita. Kita ajarkan agama, kita ajarkan tauhid kepada mereka, supaya kelak ketika kita sudah tiada, kita senantiasa mendapatkan kiriman doa dari mereka. Kemudian yang ketiga adalah masjidan banahu tarakahu, amalan yang senantiasa mengalir kepada seorang hamba ketika dia berada di alam barzah adalah masjidan banahu tarakahu, masjid yang dibangunnya ketika di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang membangun masjid, banyak dananya, banyak duitnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, berapa kita mampu berinfak, menyumbangkan rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita berikan kepada masjid. Hari ini masjid membutuhkan apa? Umpamanya kipas angin. Apalagi di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bulan yang paling mulia. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu, yang paling dinanti-nantikan oleh umat muslim adalah bulan Ramadan. Dan kita berinfak untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Hari ini pengurus minta sumbangan dana untuk membeli karpet. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyumbang walaupun sedikit. Dan kalau banyak itu lebih baik. Apalagi sumbangan untuk keperluan selama Ramadan ini sudah dibuat paket-paket oleh pengurus masjid. Tinggal kita mengisinya saja. Ketika masjid
membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan," siapa yang membangun masjid di dunia ini, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun istana megah untuk dia ketika di surga nantinya. Maka oleh karena itu hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita segan-segan menyumbangkan, menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kita sanggup itu yang kita sumbangkan. Tak ada duit, tenaga, pintar kita berikan ide-ide yang bagus kepada masjid ini, juga berinfak namanya. Tak ada duit dengan pikiran, tak dengan pikiran, dengan tenaga, ya, itu adalah termasuk amal jariah yang akan membantu kita, yang akan menarik umur kita ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamatis samawati wal ard, selama langit di atas bumi di bawah, maka insya Allah akan sampai pahalanya kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 amalan ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selagi kita masih diberikan nyawa, selagi kita masih bisa menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan amalan ini sampai akhir hayat kita nantinya. Dan insya Allah 3 amalan ini ketika kita amalkan, insya Allah akan membantu kita ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini dapat bermanfaat bagi kita bersama dan dapat menambah wawasan keilmuan kita, dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kita tutup tafsir ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.